Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya nama Indah Kuswawardani, NIM 202153087 dari kelas B Program Studi Sistem Informasi akan menjelaskan hasil dari PowerPoint saya yaitu mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Di pembahasan kali ini saya ada beberapa pembahasan, ada 10 pembahasan. Yang pertama ada yang analisa sistem, yang kedua ada analisa permasalahan, yang ketiga ada analisa solusi, yang keempat ada objek yang digunakan, yang kelima ada metode pengumpulan data, yang keenam ada flow of document atau FOD, yang ketujuh ada konteks diagram, yang ke-8 ada data flow diagram, dan nomor 9 ada hypo, dan yang terakhir nomor 10 ada desain input dan output. Slide-nya yang pertama adalah analisa sistem. Definisi sederhana analisa sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem atau boundary, lingkungan luar sistem, environment, penghubung, interface, masukan input, keluaran output, pengolahan atau proses, dan sasaran objek atau tujuan goal. Next, yang kedua ada analisa permasalahan. Seiring berkembangnya waktu, permintaan terhadap cemilan keripik ketela terus meningkat. Banyaknya permintaan dari luar kota terhadap keripik ketela terkadang membuat para pemilik UMKM kewalahan. UMKM Rizky Kasava mampu menghasilkan produk kurang lebih 15 kilo keripik ketela. UMKM telah memasarkan produk yang dihasilkan, akan tetapi semua dirasa masih kurang memuaskan karena proses pemasaran produk tersebut masih dalam lingkup kecil atau hanya sebatas wilayah terdekat. Dikarenakan terkendala oleh kurangnya sarana atau akses untuk wilayah yang lebih luas, maka pada perancangan sistem ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem website yang akan meningkatkan publikasi penjualan produk dan penyusunan laporan keuangan di UMKM Rizky Kasava serta mempermudah pelanggan untuk membeli produk secara online sehingga pelanggan bisa membeli tanpa harus datang secara langsung ke tempat UMKM. Next. Yang nomor ketiga ada analisa solusi. Dengan adanya sistem perancangan dan implementasi sistem informasi penjualan keripik ketela berbasis web ini, pemilik UMKM bisa memberikan sebuah sistem atau aplikasi sebagai media penjualan keripik ketela hasil produksi UMKM. Sehingga produknya akan semakin dikenal oleh masyarakat luas, selain itu juga meningkatkan minat terhadap cemilan produksi UMKM. Next, yang nomor 4 ada objek yang digunakan. Makalah ini meneliti tentang proses sistem informasi penjualan pada UMKM Rizky Kasava. Objek dalam penyusunan makalah ini adalah objek penelitian sekunder, di mana data yang diperoleh dari objek merupakan dari sumber kedua. Objek penelitian sekunder merupakan objek penelitian yang didapatkan oleh sumber kedua, sedangkan yang termasuk dalam objek penelitian sekunder adalah bahan atau objek yang digunakan untuk memperoleh penghasilan data, misalnya dokumen-dokumen tertulis dijadikan bahan referensi untuk penyusunan makalah. Yang nomor 5 ada metode pengumpulan data. Dan yang nomor kelima ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen yang
di mana peneliti mengambil sumber penilaian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Dokumen yang digunakan bisa berupa gambar, tulisan, maupun karya monumental dari pihak lain. Yang nomor 6 ada flow of document. Pada gambar FOD ini saya akan menjelaskan alur dari flow of document yang saya buat seperti pada gambar FOD ini. Yang pertama adalah dimulai dari customer menyerahkan data produk yang akan dibeli kepada bagian kasir. Lalu selanjutnya kasir menerima data produk yang dibeli dari customer. Selanjutnya kasir menginput data produk dibeli. Yang nomor selanjutnya, lalu sistem mengolah data transaksi. Selanjutnya, customer akan membayar produk yang dibeli kepada kasir. Yang keenam, kasir menerima pembayaran dari customer. Yang ketujuh, setelah itu kasir membuat bukti transaksi pembayaran. Yang nomor 8, bukti transaksi penjualan tersebut menghasilkan dokumen yaitu kwitansi pembayaran yang dirangkap 2. Kwitansi pembayaran akan diserahkan kepada customer. Setelah itu, kasir membuat laporan penjualan produk dan laporan tersebut dirangkap 2, di mana laporan tersebut akan diserahkan ke pemilik UMKM. Lalu selesai. Yang nomor 7 ada konteks diagram. Di sini saya akan menjelaskan konteks diagram yang saya buat, yaitu yang pertama, admin mengumpulkan data customer, data produk, data penjualan, dan data harga pokok penjualan, dan kasir menginputkan data pelanggan, data penjualan ke dalam sistem informasi penjualan pada UMKM keripik ketela, kemudian diproses. Dari hasil proses data-data tersebut menghasilkan laporan dan bukti transaksi yang kemudian diserahkan ke masing-masing bagiannya, baik itu pemilik UMKM atau pemilik dan pelanggan yang kemudian diarsipkan oleh admin. Yang nomor 8 ada data flow diagram. Pada data flow diagram ini saya akan menjelaskan alurnya. Yang pertama adalah pengolahan data customer, yaitu admin menyerahkan data customer kepada sistem pengolahan data customer sehingga menghasilkan sebuah data yaitu data customer. Lalu sistem pengolahan data customer juga menerima data customer dari bagian kasir. Yang nomor 2, pengolahan data produk. Admin menyerahkan data produk kepada sistem pengolahan data produk sehingga menghasilkan sebuah data yaitu data produk. Yang 3, pengolahan data penjualan, di mana admin menyerahkan data penjualan kepada sistem pengolahan data penjualan sehingga menghasilkan sebuah data yaitu data penjualan. Selain itu, sistem pengolahan data penjualan juga menerima data penjualan dari kasir. Yang keempat ada pengolahan data harga penjualan. Admin menyerahkan data harga pokok penjualan kepada sistem pengolahan data harga pokok penjualan sehingga menghasilkan sebuah data yaitu data harga pokok penjualan. Yang kelima ada proses pembuatan laporan, yaitu setelah admin menerima data customer, data produk, data penjualan, dan harga pokok penjualan, selanjutnya admin akan membuat laporan. Laporan yang dibuat admin sudah siap, selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada pemilik atau pengusaha UMKM. Seperti itu. Jadi laporan yang sudah siap, yang disiapkan oleh admin, selanjutnya diserahkan kepada pemilik UMKM. Yang nomor 9 yaitu HIPO. Sistem HIPO di sini
ada induknya, yaitu sistem informasi penjualan pada UMKM keripik ketela, di mana sistem informasi penjualan ini mempunyai beberapa bagian, 5 bagian, yaitu yang pertama pengolahan data customer, 2 pengolahan data produk, 3 pengolahan data penjualan, 4 pengolahan data harga pokok, 5 proses pembuatan laporan. Dan dari kelima ini hanya satu yang memiliki bagiannya lagi, yaitu pada proses 5, yaitu proses pembuatan laporan, di mana terdiri dari laporan data harga pokok penjualan, laporan data penjualan, laporan data produk, laporan data customer. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 10, desain input dan output. Pertama itu desain input, yaitu dari bagian admin, di mana halaman form login admin. Halaman form login admin ini adalah halaman yang digunakan oleh admin untuk dapat masuk ke sistem. Admin akan diminta untuk memasukkan username dan password, kemudian dilakukan validasi akun. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan diarahkan ke halaman home admin, tetapi jika salah, maka akan muncul peringatan. Tampilannya seperti ini, ada email address di mana admin diminta masuk menggunakan alamat email yang terdaftar dan password yang digunakan, lalu klik tombol sign. Yang kedua, bagian admin ada halaman pemberitahuan customer, yaitu merupakan halaman pemberitahuan admin apabila pesanan pelanggan telah ready kepada pelanggan. Pada menu ini, admin memberikan konfirmasi kepada pelanggan tentang barang yang telah dipesan sudah siap atau ready. Ini adalah tampilan dari halaman pemberitahuan customer, di mana di sini ada gambar produk dari UMKM Cassava. Di sini ada kolom cari produk, lalu ada gambar search atau pencarian. Di sini ada status pemesanan, ada gambar troli atau keranjang belanja, dan ini ada gambar orang atau people, yang artinya sedang ada orang yang masuk atau menggunakan laman ini. Lalu ada tampilan layout. Di sini ada juga home, ada juga produk-produk yang dijual, yaitu keripik ketela keju, keripik ketela balado, keripik ketela original, dan keripik ketela pedas manis. Di sini juga ada tampilan akun saya, dashboard, kotak masuk, informasi akun, pesanan saya, dan permintaan. Ini dia permintaan barang nomor transaksi, misal JP 902059747, yang bertuliskan akan memberitahukan ke customer yang membeli atau memesan. Kami informasikan bahwa permintaan produk yang Anda lakukan dengan nomor transaksi seperti ya tadi JP, semua produk telah selesai kami produksi. Mohon segera melunasi akhir pembayaran Anda melalui transfer bank dan konfirmasi pembayaran pada website Springsoft agar kami dapat melanjutkan ke tahap proses pengemasan dan pengiriman ke alamat tujuan Anda. Terima kasih telah melakukan pemesanan pada toko kami. Salam Desain Cassava. Di sini juga ada note atau catatan, jika telah melakukan pembayaran, harap segera melakukan konfirmasi pembayaran. Di sini juga ada tampilan informasi di mana isinya ada tentang kami, cara pembelian, dan juga konfirmasi pembayaran. Nah, seperti note ini, jika telah melakukan pembayaran, harap segera melakukan konfirmasi pembayaran. Maka jika sudah customer sudah membaca pesan dari admin ini, maka customer bisa langsung klik pada konfirmasi pembayaran ini. Di sini juga ada jam layanan online ini, tepatnya UMKM Cassava ini, yaitu Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Sabtu dan Minggu jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Metode pembayaran yaitu Bank BRI dan juga Dana. Lalu untuk jasa pengiriman ada JNT Express dan JNE Express, lalu ada juga Pos Indonesia. Selanjutnya adalah halaman home publik di bagian admin. Halaman home
publik pada website Rizky Kasava berisi informasi mengenai data produk terbaru, troli belanja, dan halaman login. Selain itu juga terdapat gambar slide yang hanya tertampil di halaman home saja. Produk ditampilkan dengan nama produk, harga, dan gambar produk dari halaman ini. Pelanggan dapat melihat terlebih dahulu detail produk yang diinginkan dengan cara klik menu detail yang berada di bawah gambar produk. Jadi tampilannya seperti ini website dari Rizky Kasava, di mana ada 2 produk unggulan atau best seller yang ditampilkan pada halaman website. Dan untuk produk terbaru ada 2 seperti ini. Lalu ada tulisan juga, ayo dukung usaha UMKM untuk membangun negeri. Di sini juga ada tertulis produsen keripik ketela tanpa bahan pengawet, kualitas ekspor, pemesanan langsung, hubungi UMKM Rizky Kasava nomor sekian. Selain itu di website ini juga ada tampilan home, semua produk, profil, cara beli, hubungi kami, dan login. Ini adalah halaman home publik milik dari admin. Baik, untuk selanjutnya yaitu form pada customer. Di sini yang pertama ada halaman kategori keripik. Halaman ini merupakan halaman kategori rasa keripik ketela. Pada halaman ini terdapat berbagai rasa keripik yang tersedia. Pelanggan dapat langsung melihat gambar dan memilih ukuran serta harga yang telah tersedia apabila mengklik salah satu gambar. Jadi tampilannya seperti ini. Jika customer memilih pesan ini, maka otomatis tidak langsung terbeli, tapi akan otomatis masuk di keranjang belanja atau troli. Yang kedua ada halaman permintaan pesanan. Halaman ini merupakan halaman permintaan pesanan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat memberikan pesanan baru yang tidak terdapat pada menu kategori. Pelanggan dapat mengajukan pesanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang disertakan dengan keterangan yang detail. Di sini jika customer ingin membeli produk yang lebih banyak, itu bisa, atau dengan rasa yang mungkin berbeda atau campur, seperti customer ingin rasa keju dan balado ini menjadi satu. Nah, jadi di form permintaan barang inilah gunanya bagi customer yang menginginkan produk rasa yang campur seperti balado, mix keju seperti itu. Yang ketiga ada halaman detail produk. Halaman detail produk merupakan informasi secara detail dari setiap produk yang telah ditampilkan secara thumbnail pada halaman home dan halaman kategori. Dari halaman ini, pelanggan dapat mengetahui detail produk seperti nama produk, stok produk, kategori produk, deskripsi, harga, dan gambar produk. Tombol Add to Chart digunakan untuk memasukkan produk tersebut ke troli belanja Anda. Jadi seperti ini halaman detail produk, di mana ada produk yang Anda pilih, produk yang customer pilih. Di sini ada juga rincian, ada nama produk yaitu keripik ketela balado, stok 18, harga 12.000. Lalu ada tombol beli, di sini langsung bisa setelah memencet tombol beli ini akan muncul tombol tampilan form checkout. Selain itu juga di sini ada tambahan tampilan yaitu best seller, di mana keripik ketela balado dari UMKM Rizky Kasava inilah yang menjadi best seller dari produk yang diproduksi oleh UMKM Rizky Kasava. Selanjutnya ada halaman proses pemesanan. Dalam halaman ini, daftar belanja yang telah dipilih disediakan untuk melakukan perubahan jumlah produk, kemudian klik tombol update chart, maka secara otomatis akan terjadi perubahan jumlah total dan juga bisa menghapus produk yang sebelumnya dipilih. Setelah customer selesai memilih produk yang akan dipesan, maka dilanjutkan dengan memilih tombol checkout. Kemudian muncul tampilan halaman checkout yang berisi form untuk alamat pengiriman produk. Halaman checkout yang hanya akan muncul setelah customer login terlebih dahulu. Jika customer belum login, maka akan muncul peringatan bahwa diharuskan login terlebih dahulu. Di sini adalah tampilan dari halaman proses pemesanan, yaitu ada troli belanja, yaitu ada gambar keripik yang dibeli, lalu jumlah,
Lalu ada harga, subtotal, dan hapus. Nah, bagian tampilan hapus ini digunakan jika customer ingin merubah pesanan. Misal, yang tadinya 2, customer ingin mengganti menjadi 1 atau bahkan menambahnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah halaman form checkout. Pada form checkout terdapat form untuk memilih jenis jasa kurir yang diinginkan dan metode pembayaran yang akan dipakai. Untuk pemilihan jasa kurir dan perhitungan ongkos kirim digunakan setelah digunakan yaitu JNT, JNE, dan POS. Setelah selesai mengisi form checkout secara lengkap, maka akan diarahkan ke halaman data pesanan. Seperti ini form checkout-nya, yaitu pembayaran, pilih bank, masukkan alamat pengiriman, lalu profil tujuan, kota tujuan, jasa pengiriman, ini JNT, JNE, atau POS, pilih salah satu, lalu akan muncul ongkos kirim. Halaman cek status customer merupakan halaman cek status pelanggan di mana pelanggan dapat mengecek status dari pesanan yang telah diinputkan oleh admin. Dan pada halaman ini pelanggan dapat mengecek status pembayaran dan status pemesanan barang. Jadi di sini customer dapat mengecek status customer ini, status pemesanannya sudah sampai mana. Jika sudah melakukan pemesanan maka warna hijau akan tertulis di sini, dan jika belum melakukan konfirmasi pembayaran maka akan ada tulisan merah seperti ini. Yang kedua yaitu desain output. Notice report. Laporan ini dibuat sederhana mungkin, tapi jelas agar setiap permasalahan yang terjadi bisa tampak dengan jelas dan langsung bisa ditangani. Seperti ini, UMKM Bersihkas apa laporan penurunan jumlah penjualan bulan Juli 2022. Daerah penjualan Semarang, Kudus, Pati, persen penurunan 10,20%, 12,10%, dan untuk Pati 14,50%. Yang kedua ada equipoise report. Laporan ini biasanya digunakan untuk perencanaan dengan disajikannya informasi yang berisi hal-hal yang bertentangan, maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Seperti ini tampilannya, UMKM Bersihkas apa laporan perencanaan bulan Juli. Keadaan Pak Asar ada bagi dua, yaitu jelek dan baik. Untuk penjualan untuk jelek 3.200.000, baik 4 juta. Harga pokok penjualan jika jelek 2.800.000 dan baik 3.300.000. Laba kotor yang didapat dari keadaan pasar yang jelek yaitu 400.000 dan keadaan pasar baik mendapat laba kotor 700.000. Biaya penjualan dari keadaan pasar jelek 200.000 dan keadaan pasar baik 300.000. Biaya administrasi dari keadaan pasar jelek 15.000, lalu keadaan pasar baik 30.000. Total laba atau rugi dari keadaan pasar jelek yaitu 185.000 dan untuk keadaan pasar baik 370.000. Selanjutnya variance report. Laporan ini menunjukkan selisih atau variance antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil kenyataannya. Seperti ini tampilannya UMKM Bersihkas apa laporan pembelian bulan Juli 2022. Di sini ada nama barang yang dibeli, harga sesungguhnya, harga standar, selisih harga, total selisih. Contohnya nama barang ketela unit dibeli 40 kilo, harga sesungguhnya 10.000, harga standar 8.000, selisih harganya 2.000, total selisih 80.000. Nama barang garam halus unit dibeli 5 kilo, harga sesungguhnya 40.000, harga standar 37.000, selisih harga 3.000 dan total selisih 15.000. Lalu nama barang bumbu keju unit dibeli 5 kilo, harga sesungguhnya 65.000, harga standar 62.000. Selisih harga 3.000, total selisih 15.000. Bumbu balado unit dibeli 5 kilo, harga sesungguhnya 55.000, harga standar 53.000, selisih harga 2.000, total selisih 10.000. Bumbu pedas manis 5 kilo, harga sesungguhnya 54.000, harga standar 51.000, selisih harga 3.000, total selisih 15.000. Dan terakhir dari desain output adalah comparative report.
Laporan ini berisi perbandingan antara satu hal dengan hal lainnya. Misalnya laporan neraca perbandingan antara tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya pada UMKM di Kasafan. Seperti ini, UMKM di Kasafan neraca perbandingan per 31 Juli 2020 sampai 2021. Di sini ada lampiran Aktiva, ada 2020, 2021, dan juga selisih. Di mana Aktiva lancar, 2020 75.000, 2021 45.000, selisih 30.000 dan persennya 16,67%. Aktiva tetap di 2020 ada 225.000, di 2021 155.000, selisihnya 70.000 dan persentasenya 45,16%. Total Aktiva di 2020 ada 300.000, di 2021 ada 200.000, selisihnya 100.000 dan persentasenya 50%. Untuk Pasiva, hutang lancar pada 2020 ada 15.000, 2021 10.000, selisihnya 5.000 dan persentasenya 50%. Hutang jangka panjang 2020 30.000, 2021 37.500, selisihnya 7.500 dan persentasenya 20%. Modal saham di 2020 200.000, 2021 130.000, selisihnya 70.000 dan persentasenya 53,85%. Lalu laba ditahan pada Pasiva di 2020 55.000, 2021 22.500, selisihnya 32.500 dan persentasenya 144,44%. Jadi total pasifanya di 2020 ada 300.000 dan 2021 ada 200.000, lalu selisihnya 100.000 dan persentasenya 50%. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari video persentase dari PowerPoint yang saya telah susun atau buat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Saya mohon maaf. Semoga nilai yang saya dapatkan baik dan sempurna. Itu A. Dan terima kasih kepada Ibu Dana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.